Langsung silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap Bapak Ibu masih semangat ya, karena ini posisinya rawan-rawan nih, rawan ngantuk ya. Baik, izin Bapak Ibu saya coba berbagi cerita sebetulnya ya, bukan untuk menggurui, tapi saya coba berbagi cerita kepada Bapak Ibu semua apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Nah, kebetulan saya diberikan judul ini termasuk oleh Pak Joni ini sistem layanan publik terintegrasi di Kota Tangerang. Memang sebagiannya nanti saya akan bicara terkait dengan spasial yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amri ya. Oke, next. Nah, kalau Bapak Ibu mengenal Kota Tangerang, jadi kalau Bapak Ibu landing di Bandara Soekarno-Hatta itu sebetulnya sebagian wilayahnya ada di Kota Tangerang ya. Jadi kalau melihat wilayah Kota Tangerang ini ada 178,35 km persegi dan kalau melihat dari penduduknya, kita memiliki penduduk 1,9 juta jiwa. Nah, perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu sebetulnya tidak jauh beda ya perbandingannya. Next, oke. Kita agak dipercepat sedikit ya. Nah, ini adalah kebijakan Smart City yang ada di pemerintah Kota Tangerang. Memang semua harus bermula dari pranata hukumnya. Benerin dulu, perbaiki dulu pranata hukumnya, baru kita akan bisa melakukan semuanya dengan lebih optimal. Jadi pemerintah Kota Tangerang sudah menyiapkan mulai dari peraturan wali kota sampai dengan keputusan wali kota terkait dengan Smart City. Dan memang Smart City di pemerintah Kota Tangerang itu sudah mulai dilaksanakan sejak 2017 sebetulnya ya Bapak Ibu semua dan sampai dengan saat ini. Oke, next. Nah, saat ini di Dinas Kominfo khususnya Kota Tangerang kita sudah membangun beberapa infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk mendukung Smart City kita. Di mana kita sudah memiliki 101 server, kemudian bandwidth saat ini ya Bapak Ibu semua 400 Mbps, kemudian sertifikasi ISO 27001 tahun 2013 dan sekarang kita sedang berproses untuk ISO 27001 2022 dan insya Allah akan kita selesaikan pada bulan ini ya Bapak Ibu. Oke, next. Untuk sumber daya manusia kita memiliki 85 SDM yang saat ini memang ada pada Dinas Kominfo. Oke, next. Nah, untuk dimensi smart governance memang pemerintah Kota Tangerang itu memiliki 2 super apps ya. Super apps yang kita bangun yaitu super apps Tangerang Live. Live itu singkatan ya Bapak Ibu, livable, investable, visitable, dan ICT. Ya, nggak jauh-jauh lah dari kota cerdas seperti itu ya. Nah, super apps kita untuk yang Tangerang Live ini diperuntukkan bagi masyarakat Kota Tangerang. Tapi masyarakat di luar Kota Tangerang pun sebetulnya masih bisa mendownload, hanya mendapatkan tidak semua fasilitas seperti yang didapatkan oleh masyarakat Kota Tangerang. Nah, di Super Apps Tangerang Live kita memiliki 12 layanan dan ada 35 menu. Nanti menu-menunya nanti saya sampaikan juga. Nah, untuk total downloader sampai dengan 2024 itu sudah 1,1 juta jiwa. Kalau melihat dari perbandingan dengan jumlah penduduk Kota Tangerang itu kan sekarang 1,9 juta ya. Nah, downloadernya 1,1 juta jiwa. Tapi untuk pengguna yang terverifikasi, artinya yang memang betul-betul masyarakat Kota Tangerang itu hanya 455.000 ya Bapak Ibu. Jadi ini beda nih kalau ngedownload dia hanya di luar masyarakat kota, menu-menunya berbeda dengan yang didapat oleh masyarakat Kota Tangerang. Kemudian memang saat ini yang aplikasi Tangerang Live ini baru dapat peringkat pertama nih untuk kompetisi inovasi pelayanan publik di Provinsi Banten tahun 2023.
Nah posisinya sudah ada 49 kabupaten kota yang melakukan replikasi aplikasi Tangerang Live ini ya Bapak Ibu semua. Jadi memang Kota Tangerang ini kita mempersilahkan sebetulnya kepada kabupaten kota yang akan melakukan replikasi aplikasi di Kota Tangerang. Itu prosedurnya sama lah Bapak Ibu ya semua. Biasanya itu MOU dulu dengan kepala daerah. Nanti setelah itu melakukan perjanjian kerjasama dengan saya dengan Kepala Dinas Kominfo, seperti itu. Nah untuk berapa aplikasi yang akan dilakukan replikasi, ya silahkan nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di kami. Dan itu free of charge ya Bapak Ibu, tidak kita kenakan biaya apapun. Kemudian yang kedua adalah Super Apps Tangerang Ayo. Nah Super Apps Tangerang Ayo itu sebetulnya adalah integrasi dari beberapa aplikasi yang memang kita bangun untuk pegawai pemerintah Kota Tangerang. Jadi ini sebetulnya Super Apps Tangerang Ayo itu sudah berapa kali penyempurnaan ya. Dulu namanya Portal eGov, sekarang kita rebranding lah seperti itu ya. Tahun 2023. Masa wali kotanya masih Bapak Arief Erwismansyah, itu kita rebranding menjadi Tangerang Ayo, seperti itu. Nah bedanya Bapak Ibu di Tangerang Ayo, ini kemarin baru di launching oleh Pak Menpan gitu ya. Pak Menpan RB launching Tangerang Ayo karena di situ ada satu menu di mana pegawai pemerintah Kota Tangerang itu dapat melayani warga melalui aplikasi Tangerang Ayo. Jadi di aplikasi Tangerang Ayo itu ada namanya menu melayani warga, seperti itu ya. Nah begitu pegawai kita melayani warga melalui aplikasi Tangerang Ayo itu masuk ke poin ekin Bapak Ibu. Ya, ke poin ekin. Jadi artinya aktivitas yang dilakukan oleh pegawai itu dihargai, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semakin banyak kita membantu warga, semakin banyak juga poin ekin kita. Nah untuk Tangerang Ayo kita juga sudah melakukan face detection ya. Jadi kalau pegawai kita akan absen setiap pagi dan sore itu harus melakukan absensi melalui face detection dan tanda tangannya digital ya. Dan itu jaraknya 300 meter Bapak Ibu ya, 300 meter dari lokasi kantor yang bersangkutan ya, seperti itu. Kemudian oke next. Nah inilah gambaran dari integrasi dari sistem elektronik yang sudah dibangun oleh teman-teman di Kominfo. Jadi ada beberapa modul yang memang kita integrasikan dalam aplikasi Tangerang Live ya. Oke, next. Nah, ini 12 layanan yang sudah terintegrasi dalam aplikasi Tangerang Live ya. Ada layanan kependudukan, layanan informasi, layanan layanan lainnya lah ya. Sekarang ini ada City Gallery, Abang Jawara, Pujangga, Perizinan, Tim Sport. Kemudian layanan pengaduan. Ini layanan pengaduan ini kita singkat menjadi Laksa. Laksa itu makanan khas Kota Tangerang Bapak Ibu ya, tapi kita singkat menjadi satu layanan pengaduan, layanan aspirasi kotak saran Anda. Jadi kalau Bapak Ibu singkat ya pasti Laksa ya, seperti itu. Nah kemudian layanan kesehatan, layanan ekonomi, layanan islami, kemudian layanan ketenagakerjaan, pendidikan. Nah yang tadi disampaikan Pak Amri itu ada di layanan statistik dan geospasial ya. Adanya di Super Apps Tangerang Live. Oke next. Nah ini saya coba gambarkan ada beberapa menu yang memang dimiliki oleh aplikasi Tangerang Live. Itu menu yang biasanya trending di aplikasi Tangerang Live. Nah seperti menu Tangerang Cakap Kerja. Tangerang Cakap Kerja, kemudian pajak dan retribusi, serta tim sport. Nah ini Tangerang Cakap Kerja ini biasanya ratingnya naik tuh Bapak Ibu kalau kita melaksanakan job fair online ya. Biasanya itu dia ratingnya naik karena begitu akan diadakan job fair online, seluruh masyarakat Kota Tangerang yang memerlukan pekerjaan itu cukup mengupload dokumen-dokumen yang diperlukannya ke aplikasi Tangerang Live ya. Begitu nanti ada job fair online,
mereka hadir untuk scan barcode saja ke perusahaan-perusahaan yang memang mereka perlukan untuk masuk ke situ gitu ya. Nanti pengumumannya pun akan melalui aplikasi Tangerang Live ya. Oke, next. Nah, ini seperti ini saya coba gambarkan untuk job fair online, Bapak Ibu. Data pelamar tahun 2021 ini baru-baru launching job fair online ya. Ini 2021 itu 7.068 orang yang sudah melamar. Kemudian 2022 ada tuh mulai peningkatan 20.732. 2023 8.351 dan ini 2024 ini per Juni ya Bapak Ibu ya, karena job fair kita masih terus berlangsung sampai Desember itu 2.639 gitu ya. Kemudian untuk pembuatan kartu kuning juga ya, kita juga lakukan melalui aplikasi Super Apps Tangerang Live. Termasuk juga pelatihan BLK dan wirausaha. Peminatnya ternyata cukup banyak di posisi 2024 ini ya, hampir menyentuh 10.000 orang. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu semua, kalau kita melihat dari tadi Super Apps Tangerang Live itu ada menu namanya pembayaran pajak dan retribusi. Saya ambil contoh misalnya ini ada pajak PBB ya. Pajak PBB sebelum kita memberlakukannya melalui aplikasi Super Apps Tangerang Live itu memang pendapatannya kurang maksimal ya Bapak Ibu. Tapi setelah kita sediakan kemudahan pembayaran di dalam aplikasi Super Apps Tangerang Live, ternyata pendapatan asli daerah kita meningkat ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari mulai 703 juta sekian sekarang sudah mencapai 2,3 miliar di posisi Juni Ibu ya. Belum habis tuh, masih ada Juli, Agustus, September, Oktober sampai ke Desember ya. Seperti oke, next. Nah begitu juga dengan tim sport. Nah tim sport ini adalah satu aplikasi yang ada di Super Apps Tangerang Live dan ini adalah aplikasi untuk menyewa GOR ya, menyewa GOR Bapak Ibu ya. Jadi untuk aplikasi tim sport ini warga bisa melakukan sewa GOR di aplikasi Tangerang Live dan itu sewanya itu langsung masuk ke kas daerah ya. Jadi kalau melihat dari pendapatan ini 2021 itu belum diberlakukan tim sport ya, belum ada menu tim sport di aplikasi Super Apps Tangerang Live. Nah Bapak Ibu bisa lihat bahwasannya 2021 itu pendapatannya cuma 75 juta Bapak Ibu setahun ya. Tapi begitu sudah kita berlakukan secara bertahap sampai dengan sekarang 2024, 2023 sudah mencapai 1,5 miliar. Dan 2024 sekarang sampai posisi 19 Juni 2024 itu sudah mencapai 793 juta ya. Oke, next. Selanjutnya, nah ini yang saya tadi terangkan ke Bapak Ibu semua, kita punya layanan aspirasi kotak saran Anda. Di pengaduan nih Bapak Ibu, pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Tangerang. Dan posisi 2023 kemarin kita mendapatkan laporan 15.000 sekian gitu ya. Kemudian pengaduan masyarakatnya juga 6.794 dan mungkin di Bapak Ibu sama, kita juga ada 112, ada 119 ya untuk layanan kegawat daruratan dan non kegawat daruratan. Itu panggilannya cukup banyak ya Bapak Ibu, 96.082 panggilan. Oke, next. Nah di aplikasi Tangerang Live juga kita memang menyediakan bantuan sosial untuk mahasiswa di pemerintah Kota Tangerang, itu besarannya 6 juta per orang ya. Dan sekarang posisinya sudah 876 mahasiswa yang sudah terbantu. Dan semuanya permohonan dan sebagainya dilakukan melalui Super Apps Tangerang Live. Oke, next.
Nah, di Super F Tangerang Live, Bapak Ibu, masyarakat Kota Tangerang itu juga dapat melihat ISPPT, kemudian ISTTS, sertifikat pelatihan kerja, kemudian kartu kuning, dan semua dokumen elektronik yang ada di aplikasi Tangerang Live itu sudah tersertifikasi oleh BSRE ya. Memang pemerintah Kota Tangerang kerjasama dengan BSSN maupun BSRE itu sudah cukup lama Bapak Ibu ya. Termasuk pengembangan dari aplikasi Tangerang Live ini sejak 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian kita juga sediakan juga untuk berbagai pembayaran di aplikasi Tangerang Live itu melalui QRIS maupun melalui virtual account ya. Oke, next. Iya. Nah, saya mulai nyolek Pak Amri nih. Kita udah bicara soal geospasial. Jadi Bapak Ibu semua bahwa pemerintah Kota Tangerang juga sedang mengembangkan yang namanya Tangerang Satu Peta. Kita juga sama-sama sedang belajar untuk yang satu peta ini ya, dan alhamdulillah kemarin itu 2022 kita sudah mendapatkan simpul jaringan terbaik dari Badan Informasi Geospasial untuk Bu Mandala Ariti ya, seperti itu. Untuk linknya maps.tangerangkota.go.id. Oke, next. Jadi di Maps Tangerang Kota, jadi Bapak Ibu ini kita agak beda sedikit ya. Kalau mungkin kabupaten kota lain itu hanya menyertakan beberapa OPD saja untuk pengembangan satu peta. Nah, Tangerang Kota itu diwajibkan seluruh OPD itu sama-sama membangun simpul jaringan informasi geospasialnya, termasuk BUMD. Ya, jadi pemerintah Kota Tangerang ini punya 3 BUMD Bapak Ibu, ada Perumda Tirta Benteng, ada Perumda Pasar, dan ada PT Tangerang Nusantara Global. Jadi inilah semua harus membangun sama-sama Tangerang Satu Peta. Jadi posisinya saat ini kita juga memiliki 10 peta tematik berdasarkan KUGI ya, katalog unsur geografis Indonesia. Dan sudah banyak aplikasi yang kita manfaatkan juga dengan geospasial. Oke, next. Nah, ini peta batas wilayah, kemarin 2023 kita juga mendapatkan Bu Mandala Emas ya, Bu Mandala Kanaka dari Badan Informasi Geospasial untuk batas wilayah di seluruh Kota Tangerang. Jadi kelurahan di Kota Tangerang itu ada 104 Bapak Ibu, 104 kelurahan dan semuanya batas wilayahnya sudah terverifikasi oleh Badan Informasi Geospasial. Oke, next. Ini saya punya waktu 7 menit lagi ya. Oke, selanjutnya Silacak. Nah, Silacak ini adalah sistem informasi lacak armada di mana kita menampilkan jumlah armada yang bertugas dan ini sangat membantu warga pada saat warga akan melaporkan timbulan sampah. Ya, jadi warga melaporkan timbulan sampah melalui aplikasi Tangerang Live dan itu ditindaklanjutinya oleh DLH melalui aplikasi Silacak. Ya, ini pergerakan dari petugas yang akan menyelesaikan timbulan sampah warga itu kita bisa lihat di Silacak seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Oke, next. Dilewat ya. Oke, dilewat. Nah, kemudian ini peta-peta lainnya yang memang tersaji di dalam Tangerang Satu Peta. Kita juga ada peta monitoring pendapatan asli daerah, kemudian peta PJU Kampung Terang, kemudian peta fasilitas kesehatan, peta sarana prasarana olahraga. Oke, next. Kemudian peta GeoWes dan peta layanan Perumda Tirta Benteng ya, dalam spasial kan kalau air minum biasanya jaringan ya, JDU, JDP dan sebagainya itu harus terpetakan. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah tantangan dan kendala ya. Saya nggak mau bilang masalah karena kalau masalah kesannya kita kagak punya upaya ya. Tapi sebetulnya
ini adalah tantangan dan kendala yang biasanya dihadapi oleh pemerintah daerah itu terkait dengan infrastruktur ya. Kan ini kita membangun infrastruktur TIK ini seperti pusat data, jaringan komputer dan sebagainya itu memang cukup besar ya biayanya Bapak Ibu. Kemudian proses integrasi sistem, kadang-kadang kan pembangunan aplikasi beda-beda tuh bahasanya dan ini juga memang memerlukan keharmonisasi untuk aplikasi. Kemudian kesiapan sumber daya ya. Kesiapan sumber daya itu enggak hanya sumber daya ASN, sumber daya manusia dari ASN, tapi juga kita harus memperhatikan kesiapan sumber daya masyarakat. Apakah bukan berarti kita ngebangun aplikasi, tapi ternyata masyarakat kita belum bisa menggunakannya ya secara optimal, kan sayang juga ya. Jadi itu semua harus sama-sama kita siapkan, baik itu ASN maupun masyarakat. Nah, kalau pemerintah Kota Tangerang untuk ASN kita memiliki Tangerang Government University. Kalau Bapak Ibu mungkin mengenalnya Corporate University ya. Tapi Tangerang minta ke Pak Menpan waktu itu, Pak kita kan bukan perusahaan, jadi kita mintanya Government University gitu ya. Jadi istilahnya di kami Tangerang Gorfu gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder. Nah ini perlu ya Bapak Ibu, karena ternyata yang kami hadapi di Kota Tangerang, ternyata kolaborasi menjadi salah satu opsi untuk kita bisa mengoptimalkan peran kita. Ya, kolaborasi dengan akademisi, kolaborasi dengan dunia usaha, kolaborasi dengan seluruh pihak. Ternyata itu sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman ASN maupun pemahaman masyarakat atas pentingnya layanan publik. Oke, next. Nah ini seperti ini yang tadi saya sampaikan, juga perubahan budaya organisasi, keamanan dan privasi data serta keterbatasan anggaran. Oke, next. Nah seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, jadi kerjasama dan kolaborasi Smart City juga memang terus akan kita laksanakan ya, di mana kita juga sudah kerjasama dengan BSSN, ini sudah cukup lama nih dengan BSSN ya, kalau untuk pemerintah Kota Tangerang ada sertifikat elektronik, kemudian BSSN juga menyimpan salah satu proyek di data centernya Kota Tangerang namanya Honeypot ya, dan itu sudah cukup lama ada di data center kami. Kemudian pengembangan cyber security ini juga kita selain kerjasama dengan BSSN, kita juga bekerja sama dengan Swiss German University untuk cyber security ya. Kemudian dengan BIG udah pasti karena pengembangan spasial, kan memang bapaknya spasial nih BIG ya. Nah makanya kita kerjasama dengan BIG, kemudian kerjasama juga kita dengan Universitas Multimedia Nusantara, mungkin di sini ada orang Tangsel. Nah itu Universitas Multimedia Nusantara itu terkait dengan city branding. Kemudian kita juga kerjasama dengan BRIN, Bapak Ibu, kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu terkait dengan audit TIK ya. Kemudian dengan Swiss German tadi University sudah dan beberapa OPD lainnya. Oke, next. Nah ini sedikit mungkin Bapak Ibu akses sosial media yang dipunyai oleh Dinas Kominfo seperti Instagram, YouTube, kemudian kita juga punya channel Tangerang TV. Ini Kominfo Kota Tangerang punya YouTube channel Tangerang TV yang biasanya kita gunakan untuk mensosialisasikan berbagai aplikasi, berbagai program. Nanti Bapak Ibu bisa lihat Tangerang TV di situ ya. Nanti semua aplikasi yang ada di pemerintah Kota Tangerang bisa terlihat, baik itu aplikasi manajemen pemerintahan maupun aplikasi layanan publik serta berbagai program lainnya yang ada di pemerintah Kota Tangerang. Oke, next. Oke, baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, luar biasa. Sambil Ibu berikan paparan yang luar biasa. Tadi aplikasi bisa didapetin gratis. Gratis loh Bapak Ibu ya. Luar biasa.
Ini saya lagi open nih maps-nya nih. Wah, keren loh. Baik, saya undang penanya, yuk. Dan katanya ada souvenir ya. Wah. Oke, Bapak Ibu, kami undang penanya, silakan. Oke, rekan-rekan panitia mohon dibantu. Ya, silakan. Terserah. You yang tunjuk. Saya agak silau dari atas panggung. Sana lampu. Coba. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana? Mohon maaf. Selamat siang, nama saya Gendis Ratnawati, Ya. Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surakarta. Baik. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kadis Tangerang itu menarik sekali. Kami masih memikirkan untuk ada penggabungan, jadi mungkin kaitannya dengan sampah ya Bu. Retribusi sampah itu kan ada retribusi sampah rumah tangga dan sampah usaha. Nah kami untuk pendataan itu kesulitan dengan dana dan personil. Kita masih berpikir untuk menyatukan itu dengan data wajib pajak resto dan wajib pajak hotel. Artinya yang di usaha itu kemudian mau akan diambil datanya itu di retribusi kebersihan sampahnya biar connect seperti ini. Nah ini apakah tadi yang dari geospasialnya di Tangerang itu jadi mungkin dari data PBBJ juga itu bisa masuk di situ. Yang terkait dengan itu apa sudah sampai pada tahap itu untuk geospasial yang di Kota Tangerang. Kemudian kalau itu memang sudah tadi katanya aplikasinya gratis mungkin kita bisa mengadopsi itu untuk menjadi lebih baik. Mungkin dari saya itu Bu mohon penjelasannya dan juga mungkin dari yang GIS-nya nanti bisa menyampaikan. Jadi kan untuk peta itu satu peta misalnya dalam satu hak milik atau hak HGB, di situ ada PBB, ada resto, ada hiburan, ada hotelnya atau kos-kosannya, apakah sampahnya sudah bayar juga seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Berarti digabungin antara retribusi sampah sama PB1? Iya, oke. Silakan langsung ditanggapi mungkin. Atau semua dulu, baik. Dicatat ya? Oke, siap. Baik, silakan Mas, dipilih. Yo. Ya udah, serah lu, kan lu yang milih. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Saya Pak Rahmat dari Kabupaten Serang. Kebetulan kami satu provinsi sama Bu Kadis ya. Waduh, reuni ini namanya Reuni, nih. di sini ngumpul Pak ya. Silakan Bapak. Terima kasih kedua narasumber. Yang pertama tentunya apresiasi Bu Kadis di Kota Tangerang. Insya Allah nanti di Banten bisa kita replikasi yang lebih intens lagi. Nah pertanyaannya Bu Kadis yang pertama adalah ini menarik sebenarnya aplikasi ini. Jadi kebanyakan kalau kita lihat pembicara yang sebelumnya itu banyak yang membuat aplikasi itu adalah kebutuhan bukan kebutuhan pengguna tapi kebutuhan misalnya kita di Klatpim apa itu bikin aplikasi, ayo bikin aplikasi. Nah menariknya tadi Ibu bilang bahwasanya itu memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Bagaimana caranya Ibu bisa memappingkan kebutuhan masyarakat ini sebenarnya ini nih gitu. Jadi apakah melakukan konsultasi publik dulu atau seperti apa, ada survei dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita membahas tentang security-nya. Jadi keamanan data. Nah, di dalam implementasi Kota Cerdas Kota Tangerang ini, apakah ada kejadian-kejadian apa yang disampaikan oleh narasumber yang dari kemarin-kemarin gitu ya. Dan kalaupun ada, seperti apa dan bagaimana melakukan pengelolaannya. Baik itu sisi pra terjadinya suatu masalah, pada waktu terjadi masalah, dan selesai atau pasca terjadinya masalah. Nah, terus yang terakhir Ibu, ini pertanyaan karena menarik sekali nih Pak. Nanti habis pulang dari sini saya datang ke Kota Tangerang Pak. Ya kenapa nggak nanya aja ketika di kantor? Iya betul ini ya. Nah, ya terima kasih Kominfo udah ngadain acara ini dan Siap. Dan Bu kalau dilihat dari paparan dari narasumber sebelumnya ada pintu masuk hacker. Iya. Ya ada pintu masuknya. Seperti penyakit juga ada pintu masuknya. Betul. Kalau orang COVID kalau dipegang gitu nggak masuk dia Pak. Nggak Tapi masuk. kalau batuk keserap masuk itu Ditapok, COVID gitu masuk. masuk gitu ya. Jadi di mana-mana saja pintu masuk terkait hacker ini kalau memang ada di Kota Tangerang.
Jadi mungkin nggak apa-apa di sebelahnya kan juga dari narasumber sebelumnya kan juga bisa menjelaskan nanti Pak. Oh, siap, Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kulaan pertanyaannya banyak, Ibu. Satu provinsi, Bu. Nanti kalau kurang puas didatangi kantornya, Bu. Iya. Satu penanya lagi, silakan Mas. Iya. Mohon maaf, di sini saya terlalu silau jadi nggak kelihatan. Saya minta tolong rekan-rekan EO untuk bantu ya. Ya, terima kasih. Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Heri dari Kabupaten Sumbawa Barat NTB. Baik, Bapak, silakan. Izin tadi disampaikan oleh Ibu sangat mewakili keinginan kami. Jadi kami datang ke sini ini mendapatkan informasi secara detail terkait dengan bagaimana cara mensemartkan kota kami. Yang pertama yang tadi disampaikan bahwa ada tentang batas wilayah yang bekerja sama dengan BIG. Di kami karena memang ada beberapa konflik batas desa dan kelurahan, ada batas kabupaten juga sering terjadi konflik. Nah, ini yang kami mungkin akan lebih fokus untuk bagaimana caranya supaya data detailnya yang sudah di-cover di dalam SK, misalnya SK dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, nanti kami jadikan dalam bentuk aplikasi supaya teman-teman dari pihak desa atau kelurahan itu paham tentang batas desanya, karena kan banyak sekali yang kadang-kadang mengklaim batas desanya yang ini, batas desanya yang itu. Nah, ini memang kalau misalnya kami punya seperti yang digambarkan tadi, sangat baik sekali untuk memberikan panduan-panduan kepada masyarakat setempat untuk mengerti tentang batas desanya, misalnya dalam pengurusan tanah. Kadang-kadang pemerintah desa dan pemerintah kelurahan juga kadang-kadang tidak tahu batas desanya. Tetapi kalau dengan adanya ini mungkin akan terbantukan sekali terhadap pemerintah desa ataupun kelurahan. Yang kedua, terkait dengan lacak armada. Nah, ini juga kami sangat tertarik, mungkin kami bisa mendapatkan informasi lebih detail dengan lacak armada. Terkait dengan kendala-kendala yang tadi disampaikan, kami karena kabupaten kami adalah kabupaten termasuk kabupaten baru 20-an tahun, ya barulah Bu dibandingkan dengan Tangerang. Jadi kami mungkin dikasih saran terkait dengan kendala yang akan kita hadapi ketika kita ingin membuat suatu aplikasi yang seperti Ibu sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, mohon maaf saya tanggapin dulu 3 penanya tadi ya. Itu ya Bu ya. Baik, penanya yang pertama adalah adanya ide menyatukan antara retribusi sampah dengan BB1. Yang kedua tadi berkaitan sama jalur masuknya hacker ya Pak. Pengamanan bagaimana, apakah ada case itu ya yang pernah dihadapi dan seperti apa. Berikutnya adalah soal batas wilayah. Nah, ada 3 topik nih. 4 ya. Oh iya ya, 1 orang nanya 2 ya. Rombongan Bu. Baik, kami persilahkan Ibu untuk bisa ditanggapi terlebih dahulu. Monggo. Nggih, silakan. Baik, nanti mungkin Pak Amri bisa melengkapi ya. Ya saya jawab yang bisa saya jawab dulu. Harus Pak, harus lengkapi Pak. Iya. Iya, silakan. Baik, yang pertama dari Ibu Asda 3 di Surakarta Bu ya, izin. Untuk pemerintah Kota Tangerang sendiri sebetulnya Bu untuk retribusi sampah kita belum menyatukannya dengan pajak resto dan hotel Bu. Jadi memang masih terpisah Bu. Jadi nah ini juga nanti ke depan sedang menjadi kajian dari teman-teman di pemerintah Kota Tangerang untuk mengoptimalkan itu Bu. Jadi sampai saat ini masih belum seperti itu Bu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kemudian untuk Pak Rahmat dari Kabupaten Serang. Nah ini Pak, ini di Tangerang juga sama Pak. Salah satu yang membuat aplikasi ini menjadi banyak gitu ya. Nah salah satunya adalah aplikasi yang dibuat pada saat teman-teman itu melakukan diklat PIM ya Pak ya. Nah ini begitu saya masuk ke Dinas Kominfo memang saya tekankan ke teman-teman diklat PIM itu bahwasannya kalaupun akan membuat
kalaupun akan membuat salah satu proyek perubahan, itu tidak dalam bentuk aplikasi baru, tapi aplikasi yang disempurnakan gitu Pak. Jadi aplikasi yang sudah ada, nah dibuatlah menu tambahan misalnya untuk penyempurnaannya. Jadi tidak membangun dari baru, dari nol gitu ya Pak ya, seperti itu. Nah untuk terkait dengan mapping kebutuhan aplikasi, sebetulnya aplikasi apa saja sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tangerang. Nah di Kota Tangerang ini kita rutin Pak melakukan survei. Gitu, survei indeks kepuasan masyarakat seperti itu ya Pak ya. Dan itu kita lakukan sampai sejauh mana termasuk kepada aplikasi-aplikasi yang sudah kita bangun maupun aplikasi yang akan kita bangun yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi kalau Bapak mau melihat surveinya, itu Bapak bisa lihat di beberapa website kami. Bapak bisa cek di smartcity.tangerangkota.go.id atau di satudata.tangerangkota.go.id. Bapak bisa lihat sebetulnya di beberapa website yang dimiliki Dinas Kominfo, kita berikan semuanya Pak. Mulai dari pranata hukumnya Bapak Ibu bisa download, kemudian beberapa survei yang sudah kita laksanakan Bapak Ibu juga bisa download. Itu pada intinya kami menyampaikan itu kepada publik gitu Pak, seperti itu. Sebentar, tertutup nih. Kemudian masih Pak Rahmat juga ini dari Kabupaten Serang, seueur pisan Pak pertanyaannya. Di sini ada kejadian keamanan data ya Pak ya. Nah kejadian keamanan data pastilah Pak, namanya pemerintah kota. Sebetulnya ini Pak Joni ini harusnya yang bicara, nanti Pak Joni ngelengkapin gitu ya. Siap Ibu. Nah jadi di pemerintah Kota Tangerang saat ini memang kan kita sudah kerjasama dengan BSSN Pak ya. Dengan BSSN untuk tim cepat tanggap darurat untuk cyber ya, cyber security itu memang kita kerjasama. Tapi kita juga kerjasama juga Pak dengan BINUS, dengan SGU, Swiss German University, karena saya lihat juga teman-teman di akademisi ini concern juga Pak untuk keamanan data di pemerintahan gitu ya. Nah kita juga libatkan mereka sebagai bagian dari tim CISERT ini. Kemudian mitigasi resiko ya memang harus Pak ya untuk keamanan data ini. Nah kemudian pernah juga satu kejadian Pak nah itu Pak, jadi memang untuk aplikasi-aplikasi itu memang kita harus buat skala prioritas Pak. Skala prioritas seperti misalnya gini, kalau di pemerintah Kota Tangerang itu kan misalkan saat ini memang kita sudah bangun sekitar 223 aplikasi Pak ya. 223 aplikasi, beberapa modul dan itu sudah kita integrasikan ya Pak ya, sudah kita integrasikan. Nah memang di aplikasi itu Pak harus dibuat skala prioritas, jadi misalnya yang memerlukan perhatian lebih tinggi gitu ya, skala prioritas 1, skala prioritas 2, skala prioritas 3 dan itu penempatannya menurut kami gitu ya Pak, mungkin berbeda dengan Bapak Ibu semua. Menurut kami skala prioritas itu akan menentukan tempat aplikasi itu ditempatkan di server seperti itu. Jadi kalau satu server campur aduk tuh Pak ya skala prioritasnya ya pasti keamanan datanya juga akan jadi campur aduk. Tapi kalau kita menempatkan oh ini skala prioritas 1 nih, dia adanya di server ini. Nah berarti server itulah yang kita optimalkan untuk lebih difokuskan keamanan datanya. Seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga ini dari Pak Heri Sumba Barat Pak ya. Batas wilayah kerjasama dengan batas wilayah ya Pak ya, terkait dengan batas wilayah. Nah ini batas wilayah ini ada ceritanya nih Pak Heri. Jadi mungkin kalau kabupaten kota lain memverifikasi batas wilayah dengan BIG itu mungkin perlu anggaran ya. Alhamdulillah waktu itu Kota Tangerang tanpa anggaran Pak. Jadi waktu itu saya dengan teman-teman dari SIG berinisiatif saja sih, kalau uang mah nggak ada gitu ya. Kita berinisiatif bersurat kepada Badan Informasi Geospasial untuk dapat membantu kami menyelesaikan batas wilayah gitu, seperti itu. Bersurat saja Pak ke Badan Informasi Geospasial.
Nah, begitu bersurat, kemudian kebetulan waktu itu ada beberapa batas wilayah yang sudah selesai, ada yang belum. Karena banyak Pak yang belum itu kan perlu effort ya Pak ya. Nah akhirnya kita soban juga, datang juga ke BIG, dan setelah itu alhamdulillah Pak Aris Marfai, Kepala Badan Informasi Geospasial itu mengutus pegawainya untuk datang ke Dinas Kominfo Kota Tangerang, dan itu 3 hari berturut-turut kalau tidak salah mereka bergabung dengan tim SIG kami menyelesaikan batas wilayah. Dan batas wilayah yang baik itu sebetulnya batas wilayah yang sudah terpranata hukumkan. Jadi harus ada SK-nya tuh Pak ya, perwalnya ya. Harus ada perwalnya yang menyatakan bahwa batas wilayah itu memang sudah diverifikasi oleh Badan Informasi Geospasial. Seperti itu Pak. Nah memang kita juga perlu juga memiliki SDM untuk yang surveyor pemetaan dan sebagainya, itu yang menjadi salah satu kendala juga ya dari pemerintah kabupaten kota. Biasanya JFT surveyor pemetaan ini kan langka ya. Jadinya kita kalau di Kota Tangerang karena kita belum memiliki surveyor pemetaan, kita memanfaatkan tenaga ahli SIG Pak di Dinas Kominfo seperti itu. Kemudian, nah untuk yang lacak armada ya, lacak armada ini memang salah satu aplikasi yang memang ada di dalam aplikasi Tangerang Live Pak. Jadi modelnya ini, jadi masyarakat itu menyampaikan laporan timbulan sampah di wilayahnya melalui aplikasi Tangerang Live, dan itu difotokan termasuk juga titik spasialnya, ya titik koordinatnya juga masuk dilaporkan di aplikasi Tangerang Live. Nah nanti dari command centernya DLH itu ngedetek Pak lewat aplikasi Silacak. Oh iya ternyata titik koordinatnya di sini. Nah si sistem itu akan mencari petugas terdekat yang ada di dekat timbulan sampah. Nah begitu petugas terdekatnya itu meluncur ke timbulan itu, nanti si petugas juga melaporkan kembali melalui aplikasi bahwa ini sudah ditindaklanjuti oleh petugas. Nah nanti dari call center 112 menotif ke si pelapor. Nah pelaporlah yang akan menyatakan bahwa aduan itu selesai. Jadi kalau di aplikasi Tangerang Live itu bukan pegawai yang menyatakan aduan itu selesai, tetapi masyarakat si pelapor, gitu Pak. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi apa ya, saya lupa. Oh, kendala yang akan dihadapi saat membuat aplikasi. Jadi sebetulnya kalau ya seperti tadi sih yang disampaikan ke Pak Rahmat ya, sebetulnya kita selaku pemerintah daerah harus tahu dulu Pak, harus tahu dulu apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu ya. Jangan kan kebanyakan gini, kalau kata Pak Joni apa ya Pak Joni tadi, pemerintah kota tuh ngebangun aja aplikasi gitu Pak ya. Tapi ternyata begitu masyarakat, begitu kita ini kan ke masyarakat, ternyata masyarakat kita tidak membutuhkan seperti itu. Nah di pemerintah kota Tangerang juga Pak, kita walaupun secara jumlah itu banyak ya 223, kita juga sedang melakukan pemetaan Pak. Seperti yang tadi Pak Rahmat sampaikan juga, pemetaan, kita pilah-pilah aplikasi-aplikasi yang memang ternyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun aplikasi yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi kita sedang petakan ulang gitu ya. Jadi mungkin akan ada penurunan jumlah ya karena memang pemetaannya sedang dilaksanakan gitu. Nah kalau untuk aplikasi Pak, tadi saya sudah sampaikan bahwa pemerintah Kota Tangerang membuka seluas-luasnya bila Bapak Ibu pemerintah Kabupaten Kota akan melakukan replikasi aplikasi. Jadi nanti kalaupun misalnya walaupun kita sudah lakukan integrasi Pak, di pemerintah Kota Tangerang sudah lakukan integrasi untuk beberapa modul aplikasi, tapi kalau ternyata Kabupaten Bapak Ibu hanya membutuhkan beberapa aplikasi saja misalnya gitu ya, yang kita punya, saya nanti akan sampaikan ke Bapak, ini ada 223 aplikasi yang Bapak Ibu bisa lakukan replikasi. Nah ternyata
ternyata Bu Indri saya cuma butuhnya ini loh, ini loh, ini loh. Nah itu dipersilahkan Pak. Dan itu kita berikan source code-nya secara gratis ya. Termasuk waktu itu juga Papua juga sempat minta ya Pak ya. Kalau total ada 49 kabupaten kota yang sudah melakukan replikasi dan itu kita persilahkan. Gitu dan itu juga mudah sebetulnya, persyaratannya hanya MOU sekaligus penandatanganan PKS dengan Diskominfo. Mungkin demikian Pak. Seperti itu, iya. Pak Amri silakan. Ya. Ntar Pak, sabar Pak. Pak Amri dulu Pak. Pak Amri monggo. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin saya melengkapi ya dari yang sudah dijelaskan tadi sudah sangat baik sekali dari Bu Kadis. Mungkin tadi dari sisi penggunaan satu peta di mana itu mungkin vertikal ya pemanfaatannya. Di mana itu ada di atasnya mungkin ada ruko, di bawahnya rumah tinggal. Kalau secara teknologi ini ada yang namanya 3D kadaster. Jadi kita bisa memanfaatkan proses kadaster itu menggunakan 3 dimensi. Jadi pemanfaatan ataupun penggunaan dan sertifikasinya sebenarnya bisa dilakukan dengan 3D kadaster tadi. Cuma mungkin di Indonesia terutama secara kementerian ya, ini yang policy-nya itu belum final gitu mengenai 3D kadaster ini. Dan kami juga secara teknologi ataupun secara company sudah engage-nya melakukan diskusi dengan ATR BPN juga mengenai konsep 3D kadaster. Cuma mungkin tadi secara implementasi di lapangan ini belum bisa sepenuhnya terimplementasi seperti itu. Kemudian tadi mungkin menambahkan di mana pintu yang bisa masuk ya secara hacker gitu kan dari Pak Rahmat ya di Serang. Mungkin pengalaman dari kami terkait sama software ya. Biasanya mungkin orang-orang itu nggak terbiasa mengupdate softwarenya. Itu yang kebiasaan yang kayak misalnya Windows-nya update nih, ya update lagi terus dimatiin. Padahal sebetulnya itu mungkin kalau melihat update-nya itu adalah terkait sama security gitu. Browser aja bisa jadi ada update-nya gitu, sering update. Nah hal seperti ini juga updating terhadap software ataupun aplikasi yang kita gunakan sehari-hari itu mungkin awareness yang harus dibangun. Kemudian dari sisi, mungkin ini pengalaman saya sendiri ya ketika meeting misalnya atau rapat diskusi, mendemokan sebuah aplikasi punya apa, kemudian loginnya tuh dibuka juga gitu di website. Jadi ini lebih ke sisi human error biasanya. Jadi dia passwordnya udah bagus, kompleks, ada huruf besar, huruf kecil, spesial karakter. Tapi karena dia lagi presentasi, dia nggak hafal, dia copy, dilihatin juga di screen gitu. Nah hal kayak gitu jadi awareness. Yeah. Jadi bagaimana membangun awareness terhadap SDM-nya juga. Kalau di corporate biasanya tuh ada semacam tim yang tiba-tiba ada simulasi. Jadi kayak dikasih spam, orangnya aware nggak, diklik nggak gitu misalnya. Kemudian mungkin saran dari hal seperti itu juga pemanfaatan multi-factor ya, kayak misalnya loginnya 2 kali ataupun out ya. Jadi satu aplikasi loginnya mungkin nggak sendiri-sendiri gitu. Nah itu yang juga harus mungkin lebih simpel buat penggunanya juga seperti itu. Kemudian dari tadi Pak Heri kendala-kendala yang dihadapi juga kalau dari sisi teknologi ya mungkin yang biasanya kami hadapi juga pertama mungkin dari sisi koneksi nih, kalau udah ngomongin real time itu pasti jaringannya gini terkendala dan lain-lain. Cuma mungkin sekarang teknologi juga berkembang, ada internet satelit ya. Jadi hal seperti itu mungkin setiap kendala atau tadi tantangan ya dari Ibu mungkin ke depan secara teknologi juga bertahap, teknologi provider pun juga berusaha untuk tantangan tersebut handlingnya seperti apa gitu. Kemudian ya mungkin hal-hal lain kayak infrastruktur ataupun SDM-nya ya, yang tadi kayak awareness building-nya ataupun penggunaannya dan biasanya juga kadang-kadang kalau di pemerintah daerah itu mungkin beberapa yang ada semacam kayak mutasi juga gitu yang itu jadi SDM-nya udah bisa nanti berubah lagi. Nah jadi kita butuh semacam continuity gitu ya dari sisi SDM-nya juga seperti itu. Oke Pak, terutama SDM sih Pak.
Karena sebenarnya kita ngamanin data sampai mati-matian gitu kan, dibakarin kemenyan dan sebagainya gitu, bocornya tahu dari mana Pak? Dari Chrome. Jadi kalau kita login di Chrome, itu pasti nongol save password. Karena kita takut lupa, di save. Nah, bobolnya dari situ Pak. Ya, namanya stealer lock. Itu adalah sebuah teknik yang untuk ngeruk Chrome browser Pak. Jadi yang dikeruk Chrome browsernya, bukan aplikasinya Bapak. Itu ya, jadi mungkin lebih diedukasi. Kebanyakan kan kita bikin password enak ya Pak, 1, 2, 3, 4 bintang gitu ya. Atau bikin password nama istrinya, kayak gitu. Setelah itu di save Pak, lah itu yang dikeruk. Itu ya. Jadi ini sekedar informasi masuknya dari mana, kebanyakan masuknya dari situ. Seperti itu ya Bu ya. Nggih. Sedikit demo. Anaknya namanya Shakira ya Pak. Oh iya. Betul ya Pak? Oh betul. Istrinya namanya Martiana ya Pak? Betul. Oh iya sudah. Gitu. Sedikit demo aja. Makasih Pak. Mohon maaf loh Pak. Ya, itu aja Bapak Ibu sekalian. Kita beri aplaus untuk 2 narasumber kita dong siang hari ini. Luar biasa. Dan ada souvenir ya Pak ya yang hendak diberikan kepada Ibu. Kami persilahkan dari Esri. Iya, luar biasa. Ibu habis ini langsung balik Ibu. Safe flight ya Ibu ya. Baik. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih stay bersama kami di sini. Terima kasih atas attention Anda, semangat Anda luar biasa. Ya, inilah sebuah cindera mata. Kita beri aplaus dong Bapak Ibu sekalian. Ya.